Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Paus Leo XIV, nama aslinya adalah Robert Francis Prevost, mencatat sejarah sebagai paus pertama dari Amerika Utara. Ia terpilih sebagai paus ke-267 dalam konklav di Kapel Sistina yang mengakhiri tradisi tak tertulis yang biasanya menghindari pemilihan paus dari Amerika Serikat. Dalam misa pertamanya sebagai seorang paus, Leo XIV menyampaikan homili singkat dalam bahasa Inggris kepada para kardinal yang memilihnya. Ia menggambarkan tugas barunya sebagai salib sekaligus berkah, menekankan pentingnya mewartakan Injil dengan sukacita di tengah dunia yang sering mengejek iman. Ia juga menegaskan komitmennya untuk berjalan bersama seluruh gereja sebagai komunitas dan sahabat Kristus serta menyerukan persatuan dalam misi pewartaan kabar baik. Pemilihannya dipandang sebagai kelanjutan dari visi Paus Fransiskus yang melihat Prevost sebagai salah satu penerus potensialnya. Fransiskus telah mengutusnya untuk memimpin keuskupan di Peru pada 2014, kemudian membawanya ke Vatikan pada 2023 untuk mengepalai dikasteri untuk para uskup. Gaya kepemimpinan Leo XIV yang sederhana seperti terlihat dari pemilihan sepatu hitam alih-alih sepatu merah tradisional. Inilah yang mencerminkan pendekatan yang rendah hati dan berorientasi pada pelayanan, mirip dengan pendahulunya, Paus Fransiskus. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Akan kami hadirkan pemirsa ulasan terkininya untuk Anda dalam At Large. Karena setelah konklav dilaksanakan, Paus baru telah terpilih menggantikan Paus Fransiskus. Nah, nama kepausan Leo XIV yang dipilih kemudian diumumkan kepada publik kemarin. Kami ajak Anda untuk melihat sosok Paus terpilih dalam konklav tahun ini. Jadi pemirsa, pada saat ada sorakan atau seruan Habemus Papam, ini disampaikan di balkon Basilika Santo Petrus kepada masyarakat yang menanti di sana. Artinya sangat sederhana, Paus baru sudah terpilih. Kita punya paus yang baru. Kita lihat perjalanannya pemirsa dari profil sederhana seorang Robert Francis Prevost. Jadi ia ini adalah satu paus pertama sepanjang sejarah yang merupakan orang Amerika Serikat atau bisa kita sebut dengan Amerika Utara. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat tanggal 14 September 1955. Nah, nama kepausan yang dipilih adalah Leo XIV. Banyak yang kemudian memberikan tafsir nama Leo sudah lama tidak digunakan, hampir 1 abad, dan itu adalah yang terakhir Leo ke-13. Yang kemudian dalam perjalanannya banyak sekali menghadapi tantangan dalam isu-isu global. Nah, banyak yang kemudian menyamakan apa jangan-jangan ini adalah salah satu pilihan untuk mencerminkan ini adalah pendahulunya Leo ke-13. Kemudian pemirsa, Robert Prevost ini datang dari Ordo Santo Agustinus atau yang biasa kita sebut dengan OSA. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan pelayanan Robert Prevost. Pelayanannya ini sudah dimulai pemirsa dalam kurun waktu yang cukup panjang karena pada saat menjadi paus itu usianya sudah 69 tahun. Robert Prevost berusia 69 tahun. Pertama kali ia ditahbiskan sebagai Imam Agustinus karena berasal dari Ordo Santo Agustinus, maka disebut menjadi Imam Agustinus. Itu adalah tahun 1982. Kemudian ia dikirim untuk melakukan perjalanan misionaris untuk melakukan pelayanan kemanusiaan ke Peru tahun 1985 pemirsa. Nah, akhirnya dalam perjalanannya Robert Prevost kemudian diangkat menjadi Prior Jenderal Ordo Agustinus di Roma dengan masa kepemimpinan yang cukup lama, 2001 sampai dengan 2013. Selanjutnya saya ajak lagi Anda untuk melihat
Perjalanan pelayanannya tidak berhenti sampai di sini saja pemirsa. Slide selanjutnya, dia terpilih menjadi uskup Chiclayo di Peru. Ini adalah salah satu step yang ditapaki oleh seorang Robert Prevost di tahun 2015 yang menjabat dalam kurun waktu kurang lebih selama 8 tahun sampai dengan tahun 2023 hingga akhirnya diangkat sebagai kardinal. Dan yang mengangkat dirinya sebagai kardinal di tahun 2023 adalah Paus Fransiskus. Kemudian sejak 2023 ia juga ditempatkan di prefek dikasteri untuk para uskup. Ini juga ditunjuk langsung oleh Paus Fransiskus pada tahun 2023 sampai sesaat sebelum ia menjabat sebagai seorang paus. Dan pada saat 2025, beberapa hari lalu, ia muncul di balkon Basilika Santo Petrus setelah ada asap putih yang keluar dari cerobong Kapel Sistina dan menyampaikan bahwa nama kepausan yang dipilih adalah Leo XIV. Saya ajak Anda kita lihat apa fakta-fakta dalam konklav yang dilakukan. Konklav tahun ini 2025 setelah Paus Fransiskus dinyatakan wafat tanggal 21 April lalu. Jadi pemirsa, konklav 2025 adalah untuk memilih Paus ke-267 dan Robert Prevost adalah yang terpilih. Yang ternyata perjalanannya tidak begitu lama karena hanya butuh waktu kurang lebih 2 hari. Konklav hari kedua menghasilkan nama Robert Prevost yang terpilih sebagai Paus ke-267. Dalam konklav ini ada 133 kardinal yang ikut serta untuk memberikan suara mereka secara konsensus sistemnya. Jadi ada 2/3 dari suara yang kemudian setiap putaran yang dilakukan dalam sepanjang hari itu ada sampai 4 putaran maksimal. Dan setelah dilakukan pemilihan, jika tidak terpilih maka keluar asap berwarna hitam dari cerobong Kapel Sistina. Dan jika tidak terpilih maka semua surat suaranya akan dibakar pemirsa. Sampailah akhirnya muncul nama Robert Prevost. Saya mau mengingatkan kita kembali kalau konklav itu asal katanya adalah cumclave, artinya dengan kunci. Jadi inti dari konklav ini adalah semuanya tertutup di dalamnya. Jadi pemilihan paus pun dilakukan secara tertutup dan rahasia oleh kardinal yang ikut serta di dalamnya. Nah, yang paling menarik adalah kita lihat, jadi asap putih ini menjadi simbol kegembiraan, kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di sana maupun masyarakat dunia pemirsa. Asap putih kali ini muncul pukul 23.08 waktu Indonesia Barat. Nah, dari sini ini menandakan bahwa umat Katolik dan juga masyarakat dunia sudah memiliki paus yang baru. Akhirnya setelah ada cerobong asap dari Kapel Sistina yang mengeluarkan asap putih ini, maka paus baru dikenalkan kepada publik dengan seruan Habemus Papam. Sama seperti yang saya sampaikan di bagian awal. Ini disampaikan di balkon tengah Basilika Santo Petrus. Nah, mudah-mudahan nanti dengan terpilihnya Robert Prevost sebagai Paus Leo ke-14, masyarakat punya harapan yang besar untuk Robert Prevost bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nah pemirsa, saya nanti akan ajak Anda untuk kita tanyakan dan diskusikan. Jadi apa sebenarnya makna dengan terpilihnya Paus Leo ke-14 menggantikan Paus Fransiskus. Bersama saya nanti akan tergabung Romo Silvester Susianto Budi, Sekretaris Keuskupan Agung Semarang, Romo Peter. Romo Peter, selamat siang Romo. Selamat siang. Romo, nanti saya akan ajak Anda kita akan ulas ya Romo dengan terpilihnya Robert Prevost ini apa yang bisa masyarakat maknai. Usai jeda Romo, sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Saya sudah tersambung dengan Romo Peter, ia adalah Sekretaris Keuskupan Agung Semarang. Kita akan bahas hari ini dengan terpilihnya Robert Prevost sebagai Paus Leo ke-14. Apa yang bisa kita maknai, Romo? Romo tadi sudah kami sapa sudah bisa mendengar ya Romo ya. Romo, jadi kalau seandainya Robert Prevost sudah terpilih saat ini, semua masyarakat sudah tahu. Apakah kalau dari latar belakang perjalanan seorang Robert Prevost, dia punya kesamaan visi dengan Paus Fransiskus sebelumnya, Romo? Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Valen. Ya, kalau kita melihat latar belakang beliau ini, paus kita yang baru ini, memang waktu beliau menjadi uskup di Peru,
dia juga mempunyai kepedulian, perhatian yang cukup besar, khususnya kepada orang-orang miskin dan kaum terpinggirkan. Ya. Jadi itu sudah sangat terkenal di Peru dan saya kira dengan latar belakang beliau seperti itu, dengan pengalaman sebagai uskup di Peru, saya kira ini akan juga mewarnai masa kepausannya sebagai seorang uskup, yakni memberikan perhatian kepada orang-orang yang tersingkir, miskin, dan terpinggirkan. Kurang lebih begitu ya, untuk concernnya terhadap kaum miskin saya kira sama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Ya, Baik. ini terkait dengan kepedulian terhadap orang miskin dan tersingkir. Itu, Mbak. Baik, Romo Peter, jadi pada saat Robert Prevost muncul dan dipublikasikan, diperkenalkan dirinya sebagai Leo ke-14, dia hadir dengan mengenakan sepatu berwarna hitam sederhana, mirip dengan Paus Fransiskus sebelumnya. Tapi ada yang berbeda pada saat Paus Fransiskus pertama kali keluar di Basilika Santo Petrus, yang menggunakan jubah putih biasa. Sedikit berbeda kali ini dengan Paus Leo ke-14. Nah, bagaimana masyarakat mau memaknai kalau ini juga adalah bagian dari sederhana namun caranya berbeda? Ya, dari literatur yang saya baca terkait dengan paus yang baru ini, beliau adalah paus yang sederhana, ya, paus yang sederhana, dan yang menarik adalah beliau ini sebenarnya bukan seorang yang semacam pribadi pengkhotbah, tetapi beliau adalah seorang pendengar yang sabar, pendengar yang baik, dan memberikan perhatian khususnya kepada perdamaian dunia. Ya. Sebenarnya visi dan misi paus yang baru ini bisa kita amati dari khotbah atau kata-kata beliau yang pertama saat tampil sebagai paus. Kata-kata yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah damai bersamamu, ya, damai Paskah bersama kita. Jadi soal perdamaian, ya. Begitu Mbak, kurang lebih ya. Oke, jadi itu adalah salah satu cara supaya masyarakat bisa memaknai. Tapi Romo, ini kita tahu Robert Prevost ini menciptakan sejarah baru, menjadi seorang paus pertama yang asalnya dari Amerika Serikat. Nah, kalau memandang soal konklav, ini adalah sesuatu yang tertutup, dirahasiakan, dan kita semua percaya pada kardinal yang melakukan pemilihan. Tapi mungkin masyarakat banyak yang berspekulasi mengapa datang dari Amerika Serikat, kemudian dikait-kaitkan dengan isu global yang terjadi saat ini. Apa tanggapan Anda, Romo? Ya, saya kira sebelum konklav ini kan sudah ada semacam sidang Dewan Kardinal ya, yang membahas permasalahan-permasalahan dunia, isu-isu dunia yang terupdate, yang terkini. Dan saya menangkap bahwa salah satu yang diangkat dari rapat atau sidang Dewan Kardinal ini adalah soal gereja yang misioner dan perdamaian dunia. Ya. Dan saya kira pribadi paus yang baru kita ini cocok untuk hal itu. Ya, ketika beliau berkarya di Peru, dia itu terkenal sebagai seorang tokoh yang mengedepankan dialog dengan pelbagai pihak. Maka ketika kita mendengarkan kata-kata atau khotbah pertama dari Bapak Suci ini, beliau salah satu kata yang ditekankan adalah membangun dialog dan membangun jembatan. Nah, ini kata kunci, membangun jembatan mediasi. Dan saya kira paus kita yang baru ini akan membangun dialog dengan berbagai pihak, khususnya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ya, begitu. Baik. Romo Peter, ada yang menarik pada saat Anda mengatakan membangun dialog dan juga membangun jembatan, karena di media sosial ramai diperbincangkan soal ada juga yang menyampaikan kritik untuk Paus Leo ke-14 yang mengatakan bagaimana cara dulu Robert Prevost menangani kasus pelecehan seksual yang sempat ia tangani pada saat itu. Nah, bagaimana memahaminya kalau yang dibangun adalah dialog dan juga jembatan? Ya, yang saya pahami dialog ini ya, lebih dialog kepada hal-hal untuk mewujudkan persatuan dan perdamaian dunia. Ya. Maka moto kepausannya atau moto pelayanannya adalah in illo uno unum,
ya. Jadi tekanannya adalah kita berada bersama Kristus, karena Kristus kita satu, maka kita menjadi satu. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita, maka kita adalah satu. Ya, itu impian dari Paus Fransiskus untuk mewujudkan perdamaian. Ya, itu Mbak. Fokus saya terkait misi visi Paus itu. Oke, kemudian kalau kita lihat situasi global hari ini, yang satu tidak bisa dilepaskan adalah isu Israel dan Palestina. Bagaimana Anda membaca arah potensi kebijakan yang mungkin saja dikeluarkan oleh Paus Leo ke-14? Ya, kembali kepada kata kunci beliau, yakni dialog dan membangun jembatan. Ya. Gambaran saya, beliau pun juga akan konsen ke sana, ya, untuk membangun jembatan. Para pemimpin negara yang masih bertikai, dibangun jembatan, dibangun hubungan yang baik, dialog, sehingga mereka yang berbeda akhirnya menjadi satu, dan ketika mereka menjadi satu, maka umat, masyarakat pun akan menjadi satu dan rukun kembali. Saya kira menjadi jembatan, mediasi, menjadi promotor dialog, saya kira akan diterapkan juga oleh Paus ini untuk Palestina, untuk Israel, Gaza, lalu Ukraina, Rusia, dan sebagainya. Jadi visinya saya kira jelas ya, mewujudkan perdamaian dunia. Baik. Begitu. Apakah ada mungkin informasi yang mungkin Anda miliki kalau Paus terdahulu, Paus Fransiskus selalu menyempatkan diri untuk video call dengan orang-orang dan juga imamat di Gaza, kemudian sempat mengunjungi juga beberapa tempat yang memang terjadi konflik di sana. Bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan oleh Paus Leo ke-14, Romo? Ya, mungkin juga akan mengunjungi ke sana ya, tapi ya jelas saya juga tidak tahu persis ya, tapi yang jelas visinya jelas ya, untuk membangun perdamaian dunia, kesatuan. Jadi kan bisa dilihat dari motonya in illo unus unum. Jadi jadilah satu karena kita sama-sama putra-putri Allah ya itu. Untuk hal-hal praktis akan ke sana atau mau video call dengan imam di sana ya, saya juga tidak tahu ya. Itu hal yang praktis. Saya menangkapnya di visi dasar impian beliau aja. Gitu. Oke, jadi mungkin saja bisa dilakukan dengan hal-hal atau metode yang sedikit berbeda ya Romo ya. Tapi Romo, yang menarik lainnya adalah pada saat menjadi seorang Paus Leo ke-14, ini kan semua orang melihat bagaimana pengalamannya selama ini, jabatan yang sudah diduduki selama ini oleh seorang Robert Prevost. Nah, yang terakhir adalah jabatannya sebagai prefect dikasteri yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Dengan duduk di posisi ini, sebenarnya apa kelebihan yang dimiliki oleh seorang Robert Prevost? Ya, beliau yang terakhir adalah prefect dikasteri untuk para uskup ya. Jadi beliau mengurus seluruh uskup dunia, termasuk juga pemilihan para uskup seluruh dunia. Saya kira yang sudah teruji dari beliau adalah bagaimana mengurus, menyapa, memberikan perhatian para uskup, terkait juga mungkin masalah-masalah yang terjadi di antara para uskup. Saya kira beliau sudah memiliki kompetensi, kebijaksanaan untuk memimpin para uskup. Tentu itu bukanlah hal yang sulit ya, bukanlah hal yang mudah ya, mengordinir lalu mengurusi para uskup yang begitu banyak. Saya kira beliau memiliki jelas, saya yakin beliau memiliki kebijaksanaan ya. Lalu yang kedua juga beliau juga memiliki kepemimpinan yang tegas ya. Maka saya menangkap beliau mengambil nama Leo ini ya juga meniru pendahulunya Leo ke-13 ya. Leo ke-13 pribadinya humble, rendah hati, sederhana ya, lemah lembut, tetapi dia memiliki ketegasan, ketegas, berani seperti ya Leo ya, bagaikan seekor singa yang tegas, memiliki wibawa, memiliki wewenang ya. Jadi saya kira bijaksana, lemah lembut tetapi tegas ya. Saya kira itu yang dia miliki dengan berlatar belakang sebagai seorang uskup dan sebagai pemimpin dari dikasteri para uskup.
Baik, Begitu. jadi salah satu mungkin yang bisa dipahami oleh masyarakat bagaimana menerjemahkan ternyata Robert Prevost memilih nama kepausannya adalah Leo XIV merujuk pada pendahulunya Leo Ya. ke-13. Nah, Romo Peter, 13. terima kasih Romo Peter karena sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih Sekretaris Keuskupan Agung Semarang, Romo Peter sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.